Anda tahu tidak di dalam pengadilan? Anda tahu kalau pengadilan, dari pengadilan yang menuduhlah, untuk apa kami menunjukkan data yang tidak ada? Kalau tidak ada Nabi Muhammad berzina, untuk apa kami tunjukkan datanya? Nabi Muhammad itu terpelihara. Oke, saya kasih data sama kamu ya. Oke. Ini orang ya, inilah ular beludak. Dia yang menuduh Nabi Muhammad, lalu kita umat Islam suruh membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak berzina. Dia yang mengatakan Nabi Muhammad itu diizinkan berzina dengan Maria Kipti oleh Allah, lalu dia memaksa saya untuk membuktikan Nabi Muhammad tidak berzina. Padahal dia yang menuduh. Ibu sudah potong, akhirnya ibu membuat kesimpulan seperti itu. Katanya bilang pendakwah, makanya saya tahu ibu ini pendakwah, makanya saya bukan pendakwah, saya diskusi. Saya bukan pendakwah, nggak usah banyak cerita Anda. Saya ini pendiskusi. Di sini adalah tugasnya berdiskusi. Anda menuduh Nabi Muhammad diizinkan berzina. Saya minta datanya mana? Nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak cerita. Anda sudah menuduh Nabi Muhammad diizinkan berzina oleh Allah. Saya minta data. Bahkan Anda mencari data tadi. Dan saya tidak mengatakan Martin Luther berzina. Saya mengatakan Martin Luther di dalam Bible Talk-nya mengatakan bahwa Yesus berzina 3 kali dengan wanita di sumur. Itu kata Martin Luther yang dikutip, bahkan Sarapan Pagi Biblikal pun ada pertanyaan tentang itu dan tidak dibantah bahwa Martin Luther mengatakan hal itu. Apakah itu atas perintah Tuhan Martin Luther berbuat begitu sehingga ibu masukkan ini dalam debat agama? Baik, kalau seandainya ada Tuhan memerintahkan berzina, maka itu bukan Tuhan. Anda sepakati dulu. Baik, tunjukkan. Baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11 sekarang juga. Tunjukkan kemari. Saya tidak ada siap. di sini. Saya tidak seperti Anda. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan Anda lah yang menyuruh berzina orang lain, ya. 2 Samuel pasal 12 nih. Nih Tuhan Anda baru Tuhan yang menyuruh berzina nih, bahkan mengadakan perzinahan nih. Ini Tuhan Anda yang mengadakan perzinahan. Anda nuduh-nuduh Tuhannya umat Islam tapi tidak bisa buktikan. Giliran saya tidak bisa sembarangan, saya pakai data. Bukan tidak bisa dibuktikan, saya baru mau menyampaikan, ibu sudah potong-potong, ibu menghalangi penjelasan saya. Dari tadi kau banyak bicara nih ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Tuhan kau dalam perjanjian lama mengambil istri Daud untuk ditiduri oleh anaknya. Dan ini terjadi di ayat korelasinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Toto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya. Tuhan kau yang mengizinkan perzinahan, bahkan membuat sebuah perzinahan baru untuk menghukum perzinahannya Daud. Tuhan kau, jangan Tuhan kami kau bilang menghalalkan perzinahan. Apa bedanya dengan Al-Ashab? Mana Al-Ashab 33 ayat 50? Mana? Aku baca. Dan hak istimewa Muhammad. Mana kalau di situ hak istimewanya berzina? Mana? Ya. Apabila Muhammad melihat sesuatu, maka apa yang dia inginkan harus dia miliki. Ayat apa yang kau baca? Jangan kau tambah-tambahin kata-kata di Al-Quran kami. Al-Ashab 50. Al-Ahzab 50 ya. Tadi kau sudah tidak punya data ya kalau Allah itu menghalalkan berzina Nabi Muhammad ya. Teman-teman, dia tidak punya data ya. Satu, dia tidak punya data tentang Nabi Allah menghalalkan berzinanya Nabi Muhammad. Kita baca ya. Sekarang kita baca. Saya komparasi teman-teman. Di kitab dia, Tuhan mengambil istrinya Daud untuk diberikan kepada Absalom untuk dijinahi, ya. Yang itu dengan gundik-gundiknya itu Tuhan. Saya baca. Kita banyak cerita. Saya pakai data ini. Itu atas kemauan sendiri, bukan. Itu Tuhan yang suruh. Itu Tuhan yang ambil. Itu tafsirmu. Kok tafsir? Anda baca makanya. Baca kitabmu 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tuhan tidak pernah, karena dalam hukum Taurat itu jelas. Jangan berzina, jangan menginginkan. Masa Tuhan menginginkan dulu. itu? Anda sudah baca kitabnya. Itu dari dasar itu saya bilang ibu menafsir. Baca 2 Karena Samuel setiap perbuatan yang dilakukan oleh umat-umat pilihan Tuhan, itu yang berbuat dosa itu mereka secara pribadi, tapi bukan atas perintah Tuhan. Baca kitabnya dulu. Anda sudah baca belum? Anda sudah baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11? Iya, ibu tidak baca secara keseluruhan karena makanya Anda baca makanya dulu, jangan memberikan tafsir kepada perikop tertentu. Itu kayak kekurangan ibu di situ. Saya mau baca ini. Saya mau baca Al-Adab ayat 50. Saya mau baca. Diam dulu ya. Anda dari tadi kayak nenek-nenek ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Mana di situ zina?
Terus Wahai bawa. Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Ya dihalalkan. Dihalalkan. Mana zina di situ? Mana zina? Itu untuk diapakan? Untuk dikawini boleh, dihalalkan boleh. Nah, pertanyaan saya, kalau Tuhan mengambil istri Daud untuk diberikan kepada anaknya Daud, mama, kamu punya istri. Istrimu diberikan kepada anakmu, itu baru perzinahan dan tidak ada perkawinan di situ. Kau baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11, di mana Tuhan menghukum Daud karena berzina dengan Batseba dengan memberikan istri-istri Daud untuk dijinahi oleh anaknya pernah Absalom. mengizinkan Daud untuk Tuh, berzina dengan Batseba. Bukan Supaya kau Daud yang paham itu. berzina. Hei, bukan Daud yang berzina. Dengar kemari. Tapi di sini Tuhan mengambil Dengar kemari, istrinya hai Daud Umi untuk Rita. dijinahi. Tidak ada perintah Tuhan kepada Daud untuk berzina dengan Bohong. istrinya Uria. Bohong. Saya tidak Dan bicara itu. Iya, Saya kau tidak tadi bicara itu. Tidak Saya bicara ada perintah Tuhan kepada Daud untuk dia berzina dengan istri Uria yaitu Batseba, supaya kau tahu itu. sudah. Sudah. Itu Makanya jelas. dengar ya, Dan Pak. ini kamu fitnah, kamu menuduh yang tidak Siapa yang tertulis kamu jadi tunjukkan adakan. tunjukkan kepada saya di menit keberapa saya mengatakan bahwa Daud diperintahkan Tuhan berzina. Dengar kata-kata Kamu saya, tadi baru, baca. oh, ini orang ini yang sampai amnesia ini. Makanya Lupa-lupa baca ingatan, kitabmu. perkataannya sendiri lupa. 2 Samuel pasal 12 itu Tuhan tidak menyuruh Daud berzina, tapi mengambil istri Daud untuk dijinahi, Bapak. Tidak Tua, ada izin atas Daud. Oke. Allah izinkan untuk mengambil Yang itu, bilang- tidak ada. Ya Itu udahlah, Anda perbuatan. sebenarnya Anda paham. Buktinya, Anda juga ini ya, pada ini. akhirnya, buktinya pada akhirnya baca. Daud dia meminta ampun, meminta tobat kepada Tuhan. Oke, Anda baca dulu ayat Anda ini, baca dulu. Nah, Kenapa takut baca ini? Baca bukan ini. takut. Baca. Saya bacalah. Kau baca, kau tunjukkan kau baca. Ini dengar ya, teman-teman ya, dia mempelintir. Saya tidak mengatakan bahwa di sini Daud yang berzina, tapi Tuhan menghukum Daud yang berzina dengan Batseba atas dosa Daud dengan mengambil istri Daud untuk Iya, jelas dijinahi kan Tuhan menghukum Daud kan? dengan Kalau atas mengadakan perintah perzinahan Tuhan, baru. Kenapa Daud dihukum? Nah, jelas kan? Dengar Tuhan ini, menghukum Daud ini atas ayat perbuatannya. dulu. Kalau Baca misalnya ini. Daud itu diperintahkan Tuhan, kenapa baca Tuhan ini. menghukum Daud atas perbuatan Saya itu? tidak membahas perzinahan Daud. Saya membahas perzinahan Absalom dengan istri-istri Daud yang diperintahkan Tuhan. Itu Nih, Tuhan. juga sama. Tidak ada perintah Tuhan Oh, ini untuk siapa yang berzina dengan siapa siapapun. berfirman ini? Siapa berfirman ini? Ini bukan perintah tapi Tuhan yang melakukannya. Baca ayat sebelumnya. Baca ayat sebelumnya. Oke, kita baca sebelumnya ya. Sebelumnya. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu. Nah, lalu beginilah firman Tuhan. Nah, dengar ya, dengar dulu, jangan hahaha aja, nanti kau salah paham lagi. Dengarkan kalau orang ngomong. Beginilah firman, dengar dulu. Gimana Anda mau paham kalau Anda tidak mendengarkan orang ngomong? Beginilah firman Tuhan. Nah, ini Tuhanmu bicara ya, Pak. Kata Tuhanmu begini loh. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini Tuhan yang mengambil istri Daud untuk dijinahi. Tuhanmu menjadi pembuat perzinahan baru. Nah, ini siapa yang berzina? Anaknya Daud yang bernama Absalom dengan istri-istri Daud. Di mana itu terbuktinya? Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Nah, Tuhanmu menghukum Daud yang berzina dengan mengadakan perzinahan baru. Itu argumenku, bukan aku bilang Tuhanmu memerintahkan Sekarang berzina. saya tanya, Daud berzina dengan siapa? Ini orang memang sengaja, sebenarnya dia tahu saya Daud ngomong apa. berzina dengan siapa? Daud Ini berzina tuduhan dengan loh. Batseba. Atas perintah siapa? Di mana Ada yang ayatnya? merintahkan atas keinginan Daud. Nah, itu tadi ibu bilang atas perintah Tuhan. Siapa Nah, yang bilang? bagaimana ibu perkataan ini pelin-pelan begini? Yang bilang siapa? Siapa yang bilang kalau Daud berzina atas perintah Tuhan? Siapa yang bilang? Itu tadi bilang. Kapan? Aduh, amnesia ini.
Telingamu Rita itu besok kalau punya duit beli linggis buat congkel itu punya telinga. Saya kasihan ibu. bilang Tuhanmu menghukum perzinahan Daud dengan Jadi inilah, inilah. Umi, saya ini cuma mau itu. Ternyata Anda bukan Beto, jangan pembawa lari yang baik. dulu, jangan lari dulu. Nah, Itu saya Tuhan saya mengambil percuma istri orang menghabiskan itu. waktu dengan itu. Ternyata ente amnesia. Kita punya Apa yang rekamannya ini. diucapkan itu Oke. nanti lupa Ya. sendiri. Kamu Ini amnesia. saya putar kembali rekamannya ya, Oke, kita putar kembali teman-teman. Ada nggak Unirifa mengatakan bahwa Daud berzina di perintah Tuhan? Nah, kau jangan khawatir, ini ada rekamannya. Iya. Ya. Nah, ini kan bangsa. Salah kita punya rekamannya semua. Bicara tentang Uruskan. Nah, dia tidak mengerti. Giliran saya nggak bisa sembarangan. Saya pakai data. Bukan tidak bisa dibuktikan. Saya baru mau menyampaikan. Ibu sudah potong-potong. Ibu menghalangi podcast. Bicara. Dari tadi kau banyak bicara nih ya. Tunjukkan kepada saya. Firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Tuhan kau dalam perjanjian lama mengambil istri Daud untuk ditiduri oleh Nah, itu apa? Ini terjadi di dalam Itu. di ayat pertama. Iya. Mengambil istri berarti mengizinkan. Itu kan? Jelas ya? Coba makanya baca betul itu baru aku bilang betul. Tuhanmu mengambil istri Daud untuk diberikan kepada Absalom. Itu tertulisnya begitu. Mana? Oke. Tidak, ibu cerita Absalom, ibu bicara singgung Daud. Makanya saya pertanyakan, saya pertegas. Apa ini? Mana? Saya punya rekamannya Gitu, kan? semua. Kamu menuduh Allah menghalalkan zina pun saya punya rekamannya Saya ini. kira ibu ini punya data yang Apa lengkap ini? untuk Saya ini. kira. Cuman Saya tidak kalau peduli debat pikiran pikir Anda. begini, cuman Anda debat mengira pikir saya begini, Siren ibu. Sukar juga nggak peduli saya. Ya, karena Apa begitu, ini? karena Kira-kira. adab dan akhlak ibu tidak ada. Ibu ini cuma mungkin mau cari uang, itu. Mau dibilang pendapat Alah. tidak cuma kok itu. usah Itu lah. mungkin cari uang. Usahlah Ya. kabur-kaburan. Dan Orang tidak udah tahu apa-apa. semua di sini. Oh, kami melihat semua kok. Kami rekam Nanti semua saya kok. akan datang lagi. Saya akan datang dan Usah kita kabur. Di sini bicara. selesaikan dulu. Tunjukkan Loh. data bahwa Allah menghalalkan perzinahan kepada Nabi Muhammad. Mana datanya? Sudah. Saya sudah sampaikan tadi itu. Mana? Saya Kitab sudah apa? sampaikan. Buat mau lari nih Umi. Kitab apa? Kitab hadis. Bukan Kitab mau lari. Saya Jalan punya lain. itu. Saya bukan itu. YouTuber Apa? atau Cuman apa. bukan itu. Makanya besok kalau ngomong tuh mikir pakai ini. Minimal baca dulu Biblemu, baru ngomong dengan saya, ya. Dengar. Oke, mau dengar saya bicara atau tidak? Mau dengar? Saya tunjukkan datanya. Mau dengar? Tunjukkan datanya. Anda Oke. open cam ya. Anda Oke. open cam. Saya besarkan Anda ini. Anda buka datanya. Open cam Nah, kita. saya kalau open cam data saya hancur. Saya data tidak Nggak usah kuat. banyak bohong. Nggak usah banyak bohong. Tunjukkan kepada kami di sini. Itu hak saya. Kamu ngatur. Dasar tukang tipu. Dengar. Ibnu Sa'd menulis Abu Bakar menceritakan bahwa Rasul melakukan persetubuhan dengan Maria di rumah Hafsah. Ketika Rasul keluar rumah, Hafsah duduk di gerbang dalam kurung di belakang pintu yang terkunci. Dia bilang kepada Nabi, "Oh Rasul, apa Anda melakukan ini di rumahku?" Itu. Apa itu? Buku apa itu yang kau baca? Jadi ini ditulis, yang menceritakan ini Ibnu Sa'd. Iya, di buku Yang apa kau baca? atas dasar cerita dari Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Saya Apa pikir kau sahabat. temukan itu? Di Kitab apa bawahnya, kau itu? dengar dulu, makanya dengar dulu supaya itu. Maka dengar dulu, di bawahnya tertulis Tabagat volume 3 halaman 223. Apa itu Jadi Tabagat? saya bertanya ini, Apa Umi. itu Tabagat? Entahlah, makanya saya mau minta Makanya kau nggak penjelasan tahu apa-apa itu. berarti Tabagat. Makanya itu justru itu saya bertanya itu, dengar dulu terakhirnya. Kalau misalnya ini salah, ya kasih tahulah yang benar. Teman-teman ya, Tabagat itu adalah sebuah ini ya, itu tidak termasuk ini. Oke ya, ini nih. Dan itu pun belum tentu ya teman-teman. Kita belum cross check Tabagat yang dimaksud Tabagat yang mana ya, karena kita harus tahu ya. Islam itu, umat Islam itu tidak bisa. Tunjukkan, buka di sini. Kau tunjukkan apa yang kau baca, biar kami tahu, biar kami bisa tunjukkan juga itu betul atau tidak. Makanya saya kapasitas bertanya di sini. Apabila ini salah,
Ya katakan itu salah dengan membuktikan bahwa itu salah. Satu Itu. ya. Itu Satu. tuh maksud saya. Satu, diam dulu. Yang pertama, kau tidak oke. mampu tunjukkan kepada kami yang kau baca itu apa. Karena kau hanya baca tabagat-tabagat. Kami tidak bisa percaya begitu saja. Karena kau sendiri sudah menuduh bahwa Allah menghalalkan perzinahan. Yang kedua, apa perzinahan? Perbedaan perzinahan dengan pernikahan halal dalam Islam. Kau tunjukkan kepada kami dulu. Nah, yang kedua, ya, kata zina itu apakah tertulis dalam itu? Apa hanya tambahanmu saja? Atau pelintiranmu saja? Nah, yang ketiga, kalau kita rujuk kepada kisah di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Jangan dulu ke sana, Ibu. Selesaikan dulu ini. Saya sudah selesai. Ya. Nggak usah Oke, takut saya kau. akan tanggapi kalau sudah selesai saya tanggapi. Benar. Dalam 2 Samuel, dengar dulu, diam dulu. Tidak. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11, Saya tidak lagi Absalom itu tidur dengan gundik. berbicara perbandingan antar ajaran agama. Saya ini cuma Membandingkan, meminta ingin membukakan kepada publik, kamu Saya yang Kristen tidak menuduh butuh Islam, itu. justru itu terdapat di Saya- kitabmu. saya- Tuhan membuat rekayasa simpelnya sebuah begini. perbedaan itu ada tertulis, Simpel. itu nyata adanya, bukan sebuah Simpelnya tuduhan begini, saya. Ibu. Kalau misalnya Tapi jika apa kau yang menuduh saya bahwa bacakan Allah itu Allah salah, mengizinkan Nabi Muhammad buktikan berzina, itu tidak ada bahwa tertulis. itu salah dengan membuktikan kebenarannya itu Tidak poin saya ada. di situ. Kau yang menuduh seperti saya nih, saya Benar. saya menuduh Tuhanmu Menuduh mengizinkan itu perzinahan. apa Saya yang kasih keluar dari datanya. mulut ibu, karena Tapi ibu kau tidak menuduh, pernah kau yang buktikan. pertanyaan saya. Di dalam penuduhan, yang menuduh yang harus membuktikan. Bukan saya. Apa yang mau saya buktikan? Orang tidak pernah Nabi Muhammad Saya berzina. tidak Kau lagi yang menuduh, menuduh. kau Saya yang harus bukan buktikan. kapasitas. Saya menjelaskan karena ibu omong persinahan, saya bilang bagaimana dengan persinahan Muhammad. Nah kalau bilang Tidak itu, ada, saya Nah, belum selesai. tidak ada. Kau Ibu bukan gitu sudah tadi. potong. Kita omong Ibu dibuka sudah lagi. potong. Oke, teman-teman, kita dengarkan lagi ya Saya rekamannya ya. pikir Dia bilang, aduh, Umi, kita tunjukkan ya, dia tidak kirim bertanya. pulsa dulu. Sudah bawa dalilnya Nih, saya masih slow dari awal. dari Tuhan Anda aja bahagia Anda ngajar suami istri. Bukan Kita akan putarkan teman-teman. Apakah dia betul bertanya? Kita punya rekamannya. Saya rekam. Setelah meredakan Hafsah marah-marah dan juga yang kedua di mana di kitab apa tulis itu tulisnya itu udah kaji ngomong nggak bawa data. Nah sekarang aku tunjukkan yang data ya. Kalau bicara pakai data ya. Nih, kalau aku pakai data, aku tidak akan berseperti kau yang hanya asumsi pribadi dan asumsi liar, tukang fitnah, tukang takia kau, ya. Kau kutunjukkan samamu, kalau aku punya data. Kita tunjukin lagi ya. Yang monyong juga ada yang monyong di sini, bukan ada yang mau monyong. Jadi teman-teman ya, orang ini menuduh bahwa Allah menghalalkan Nah, ini kita ulang ya teman-teman ya. Nah, Nih, benar. tunjukkan datanya. Bocoran. Anda dari tadi udah monyong banyak loh. Monyongnya jangan banyak-banyak. Gantian yang monyong juga ada yang monyong di sini, bukan yang di sini mau monyong. Patukan daging silakan monyong dulu. ini adabmu itu diperhatikan, alatmu itu supaya dakwahmu itu Tidak usah. Anda aja beradab kepada Tuhan Anda. Galatia pasal 3:13, Anda aja mengkutuk Tuhan Anda, menelanjangi Tuhan Anda aja bahagia Anda. Anda ngajarin adab kepada kami umat Islam. Anda saja tidak ada beradab. Di agama Anda diajarkan apa adab? Enggak ada diajarkan. Coba tunjukkan kepada saya, adab mana yang diajarkan Yesus? Yesus saja berkata kepada kaum Farisi, ular beludak. Kata dia, wahai Galatia yang bodoh, kata Paulus. Anda ngajarin adab kepada saya, kitab Anda penuh dengan penghujatan. Patukan daging apa yang dilakukan oleh Allah kepada Muhammad berzina Nah, halal. kau bilang itu bertanya. Nah, berzina, teman-teman. teman-teman di YouTube ini ada di menit ke-35 ya, menit ke-35, ke-13. Dia tidak bertanya. Dia mengatakan Allah mengizinkan Muhammad berzina. Mau diulangi lagi? Terbukti kok itu. Menuduh Nabi Muhammad Boleh diulang lagi ya teman-teman ya. Selesai gitu sudah bilang menuduh. Jelas berkata kepada kaum Farisi, ular beludak. Dia, wahai itu. Galatia yang bodoh, Jelas kata kan itu. Paulus. Itu jelas. Saya belum selesai ini sudah potong. Itu jelas kan? Muhammad berzina halalkan. Nah, Saya belum selesai, ibu sudah potong. Coba jelaskan, coba. Itu data jelas. Saya belum selesai bertanya, mana ibu sudah pertanyaanmu potong. di situ? Mana pertanyaanmu di situ? Saya pikir hebat. Apa? Ternyata cuma itu. Kasihan. Umi, Apa?
Ini lagi Baca kau. belajar lagi Umi. Jangan cuma Kau yang jadi belajar, politikus baca aja, kitab Umi, ya. itu. Tuhan Ya. mengambil istri orang untuk ditiduri itu. Baca kitab Karena itu. begini, Umi, Muhammad bilang perempuan Islam itu otaknya setengah, terus nanti itu masuk neraka paling banyak. Itu hadis Nabi. Bisa kabur kau. Di kitabmu perempuan tidak boleh mengajar. Baca dalam kitab Korintus itu. Perempuan tidak boleh pakai Jadi emas. urus dulu, itu Perempuan boleh selesaikan dijual dulu. di kitabmu. Selesaikan Baca dulu. di kitabmu itu. perkara Perempuan Nabi tidak yang dapat menjadi warisan. umat Perempuan Muhammad itu tidak boleh mengajar. Kau kalau mau bahas perempuan denganku boleh. Bahas perempuan sama aku. Ayo kita bahas perempuan. Nah, ada percuma. Ayo. Kau tidak punya kapasitas Apa atau yang ilmu percuma? sekalipun. Kamu cuma ribut Kau saja nggak ada di sini. apa-apanya. Dari tadi kau nggak bawa data di sini. Satu pun data nggak kau bawa. Kau hanya menuduh Nabi Muhammad dihalalkan oleh Allah berzina, tapi kau nggak tunjukkan datanya. Hanya tidak bisa on cam karena saya data tidak kuat. Itu terus terang. Kak, kau bawa Ini lagi tabagat-tabagat. sedikit Apa ini, itu tabagat-tabagat yang kau bawa? Ini pulsa saya lagi sedikit sudah mau habis. Makanya besok-besok kalau mau menuduh agama orang, baca kitabmu yang betul dulu, biar jelas kitabmu, biar tahu kau apa yang tertulis dalam kitabmu. Itu Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri orang lain itu. saya Itu yang janji namanya nanti kita perzinahan ketemu tuh. lagi, oke? Oke, saya janji kita akan ketemu lagi. Saya Belajar tidak- kau dulu, membedakan, menjelaskan dengan memberitahukan. Kau belajarin dulu itu, membedakan Tuhan dengan manusia. Kau belajar dulu. Nah, dan satu catatan buat kamu saya ingatkan, entah mau terima atau tidak. Nggak Tapi perlu kau saya ngeri catatan. sampaikan, Dari tadi kau aja yang perlu ku catati. Kau aja nggak kau banyak bahasa Indonesiamu yang salah itu. nah, pelajarilah adabmu itu ya, akhlakmu itu dibetulkan. Harus Nggak perlu, jadi pendakwah. nggak perlu kau ajari aku adab. Tuhanmu saja Supaya bicaramu menghancurkan itu lurus. lapangan pekerjaan orang. Oke. Ketika banyak orang yang berjualan di Bait El itu dihancurkan sama Tuhanmu. Tuhanmu Oke, mengatakan Umi. kepada komparisi dasar ular beludak. Tuhanmu paling sering marah di dalam kitabmu. Baca kitabmu. Saya belajar dari Tuhanmu ini. Nanti kalau saya cerita Saya sirah belajar Nabawiyah, itu. Belajar kau kepada nanti Yesus pusing bagaimana di cara situ. menghadapi ular beludak. Tidak ada Kau istilah kalau Yesus cerita menghadapi nanti ular beludak sirah dengan cara Nabawiyah, sopan kau santun. nanti pusing. Kata Yesus, dasar ular beludak. Bahkan Paulusmu sendiri ke dalam surat Galatia mengatakan dasar Galatia yang bodoh. Kayak gitu adab. Saya ngikutin itu tuh, karena saya kebanyakan baca Bible ini. Saya juga tidak baca itu, tapi saya tahu bahwa Allah mungkin lagi menyesatkan umat Dasar- saya. Allah dengan dasar iblis yang ya. menyesatkan Ketika berdiskusi dengan umat Islam, tidak ada satupun fitnahan kalian yang mampu kalian buktikan. Kalian tuduh Allah menghalalkan berzina kepada Nabi Muhammad, tapi tidak mampu buktikan. Ketika Tuhanmu mengambil istri orang untuk ditiduri, kau tolak ayat itu. Harus, Hari kau kan? ya. Salah kau. Ya. Dia ini nggak paham apa itu tabakat itu apa, tabakoh ya sebenarnya itu.